ini untuk melaksanakan sholat subuh dan mendengarkan ceramah subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai ceramah subuh ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya penyampaian ceramah subuh oleh Bapak Imam Dr. Handas Syarif Hussein kepada Bapak Imam. Banyak dandan kalau tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala taqwa khairan zat wa amarna an natarada bihal yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya saja ini, adik-adik, anak-anak, kalau ada, waduh juga ada. Ini termasuk silian yang soleh, anak kecil yang soleh. Kalau yang beginus, yang insya Allah kita doakan akan menjadi anak yang solehah. Kalau yang beginus, hadirin dan hadirat rahimahullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini yang masih sunyi, yang masih sepi, yang masih tenang, kita dibangunkan oleh Allah sahur. Kemudian kita sempat untuk menuruti perintah Allah, mengakhirkan sahur kita. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu Jumat saya sampaikan, Allah itu tidak sama dengan manusia.
semuanya itu kadang-kadang tidak terduga, dan perbuatan yang diperintahkannya itu kadang-kadang aneh-aneh, tapi untuk keuntungan manusia seluruhnya. Bayangkan oleh kita, Bapak dan Ibu saudara sekalian, bulan puasa saja kita disunahkan untuk bersegera berbuka puasa, sunnah hukumnya, dapat pahala. Makan cepat, begitu duduk langsung minum ataupun makan kurma atau apa saja, hukumnya itu sunnah, berpahala kita. Makan sahur jangan cepat-cepat, tidak lagi lama subuh baru kita makan. Sunnah puluh hukumnya untuk melemahkan manusia, menyenangkan manusia. Allah berbuat sesuatu yang betul-betul luar biasa. Tidak ada kepentingan untuk Allah, nak lambat, nak cepat, berbuka ataupun sahur, itu untuk manusia. Tapi diberinya nilai oleh Allah, pahala. Untuk apa? Supaya kalau buka puasa agak cepat, jangan yang situ sini lagi, supaya enak, cepat kita bertemu dengan asupan perut kita. Kalau kita makan sahur lambat-lambat, biar jangan panjangnya waktunya, dikit-dikit diberikan oleh Allah keringanan bagi kita waktu, dapat pahala begitu, Masya Allah. Padahal tidak ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi tetap saja pertanyaan Al-Quran itu bersemayam di hati kita, di mulut kita, di dada kita. Apalah tasykurun. Apa tidak bersyukur kamu dengan Allah, diberikan kehebatan, diberikan keringanan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi kita berpikir sampai sejauh mana kita sebenarnya mau menikmati pemberian Allah yang maha banyak ini untuk kehidupan dan kesehatan kita, terutama kenikmatan bagi diri kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh kecil lagi. Kita memberikan sedekah untuk pendidikan diri kita. Apalagi Ramadan, afdalus sedekah sedekah di Ramadan. Bulan Ramadan ini nikmat kita bersedekah. Nak beli amal kita masjid, mestinya kita berebut 5.000 jadilah, yang penting ada tanda buah tangan kita di masjid ini walaupun kecil, apalagi yang besar-besar. Yang penting bukan untuk poya-poya dan untuk memperlihatkan bahwa kita orang baik, bukan itu. Diberinya pahala luar biasa oleh Allah sampai 70, sampai 300, sampai 700 kali lipat.
oleh Allah. Masih cukup itulah galak berbuat baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, benar kata Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ini masih bukaan, ini belum masuk ini Pak. Baru dibukaan kan. Itu kira sejam lah bukaan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu loh yang kita harus masukkan betul di dalam pikiran dan hati kita serta kita niatkan untuk kita perbuat. La'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa ini bukan untuk Allah tapi untuk manusia sendiri. Tapi masih diberikan juga pahala yang luar biasa oleh Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dengan daya puasa itu bertakwa. Memang sulit loh ya. Dibuktikan ini itu. Orang yang jadi takwa dan jadi manusia takil itu sulit. Ada orang mengatakan mudah. Apanya yang mudah? Pelaksanaannya luar biasa. Malah bangganya itu sebaliknya itu. Mufsidun, orang yang fasik, orang yang merusak di bumi ini yang banyak dunia ini. Dengan bangganya dia mundur tengah jalan. Baca mundur. Pemuda-pemuda Islam tapi ada juga gaya-gaya. Pergilah pasar. KTP Islam. Sehari-hari mengaku kapan-kapan Islam. Kapan negara kita ini nak maju? Kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah katakan la'allakum tattaqun. Kalau kamu betul-betul hendak mengerjakan puasa, mudah-mudahan kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi saudara sekalian kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita lazimkan membaca salawat ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah kita akan ketemu nanti di yaumul mahsyar. Kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina ummati, kata Rasulullah. Kumpul mana umatku ni oi. Bukankah umatku ni yang paling mulia di semua umat-umat dari umat-umat yang lain? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah mengumumkan sendiri, ana sayyidul nubuwah wal mursalat. Saya ini adalah penghulu dari kenabian seluruhnya dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Muhammad ini lebih, tapi itulah pula umat Muhammad inilah yang beragam, banyak agamanya. Bapak dan Ibu sudah sekalian, sehingga diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran yang saya katakan tadi, apalah tatafakkarun, apalah tashkurun, apalah ya'lamun. Ujung-ujungnya Allah ngomong, aku kami tidak bakal
Apalah ta'qilun, apakah akal kamu yang digunakan untuk kenikmatan duniawi dan ukhrawi? Berbuat baik pasti enak, tapi sekarang ini kadang-kadang dibalik orang berbuat baik itu kadang-kadang menyengsarakan. Falsafahnya dibalik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang kita bahas pagi hari ini, apa yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali. Pada Ibu Saudara sekalian, Imam Ghazali ini wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kinilah 2000-an, 24. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, beliau mengecek puasa itu yang biasa kita dengar dari ustadz, dari kiai, adanya pilah-pilah penilaian terhadap manusia yang berpuasa. Ada yang umum sifatnya, hanya mengerjakan puasa saja sebagai pelepas kewajiban. Nah, ini yang dalam merusak diri sendiri dan merusak tatanan kehidupan pribadi, berumah tangga, berkeluarga, bernegara sampai bernegara. Kalau dia berpuasa sekedar memenuhi kewajiban. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, ada puasa khusus, haji rohani lah ngomong. Mau puasa ini baik. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, puasanya kaum Rasul-Rasul Allah dan orang yang mempunyai hikmah dalam hidup dan kehidupannya. Mempuasakan diri termasuk seluruh aspek kehidupan dalam dirinya untuk dunia dan akhirat. Itu yang paling tinggi nilai puasanya. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, puasa itu yang menjalankannya yang paling berat adalah aspek yang ingin dicapai dari rohani manusia. Takalluban kal-kibri, yang selalu bergejolak dalam hidup dan dirinya seperti periuk mendidih air. Takalluban kal-kibri, seperti periuk mendidih. Air mendidih itu bergelombang dan berbunyi. Kalau yang besar bergemuruh. Apanya itu? Rohani. Orang yang mengerjakan puasa, nomor satu yang paling muttaqin yang diinginkan oleh Allah itu adalah rohani manusia. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau menurut Imam Ghazali ini, puasa umum itu tidak lebih daripada menahan diri daripada lapar dan haus, serta dahaga, serta pergaulan dengan istri. Hanya itu saja. Dan itu hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku puasa, orang puasa. Orang menahan diri, aku nahan diri dari lapar dan haus, makan tidak tengoan. Kadang-kadang puasa itu adalah puasa bohong-bohongan. Sebab salah satu pekerjaan ibadah yang paling berat ujiannya dari Allah adalah puasa. Sebab apa? Penilaiannya itu wahid, gelap. Kalau ada orang berkata saya puasa, ana shaim, apakah iya kita tahu dia puasa betul atau tidak? Apa iya kita tidak melihatnya makan, minum? Karena puasa ini adalah sesuatu yang ghaib, yang tidak bisa dinilai oleh mata. Melentok tidur, orang rumah balik dari kantor, cuman bukan di masjid Al-Barokah, bukan masjid Al-Barokah. Maksud aku ini contoh. Ngelentok, tahu ngelentok? Ngelentok itu kantor bininya dengan anaknya tuh tengok ayah kau dicontoh lagi. Banyak istirahat, puasa. Tuh tengok tuh nak duduk dia ngelentok. Apakah tahu ibunya, istrinya itu atau anaknya, suaminya ini betul-betul puasa? Tidak. Merokok tidak. Kalau merokok kebauan mulutnya ngomong. Minum bir tidak. Cuman perutnya kenyang penuh. Tidak tahu. Rupanya ngelentok tadi itu bukan karena kelaparan. Kekenyangan. Kekenyangan rupanya makan dengan kawan-kawan. Rahasia. Maka dari itu rohani itu. Unsur rohaniah kejujuran, pendidikan kejujuran, pendidikan kedisiplinan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, orang tidak akan bisa melihat dinilai kejujuran dalam bidang puasa, tidak. Sulit. Karena dia bisa dibilang kalau sholat, tengok apa kerjaannya. Kalau misalkan ada suaranya kadang-kadang di masjid ataupun di mana-mana dia ada. Kalau dia haji, perginya ke Mekah, tengokan belum. Kalau dia bersyahadat, kedengaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau soal puasa, satu orang pun tidak mengerti bahwa dia berpuasa atau tidak, mengerjakan puasa atau tidak. Kejujuran, aspek kejujuran hati manusia. Oleh karena itu dikatakan puasa ini melatih kejujuran. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak. Inni qarib. Saya dekat dengan manusia itu dimanapun dia berada. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat kerongkongan Allah itu adanya di kita. Semuanya itu tidak akan bisa ditipu, tidak akan bisa dikeliru-kelirukan, tidak. Oleh karena itu dikatakan as-shaum ini adalah pekerjaan, pendidikan, kejujuran. Itu yang pertama. Maaf,
TPS saja tidak bisa, seperti kita puasa ini masih celinga-celingu. Tapi kalau puasa dua ini luar biasa. Mama tahun ini cukup puasa, genap aku yang genap, supaya dikatakan dia puasa terus. Jawabnya baik, lain tak jujur. Mana puasa genap aku, genap maka. Para ibu saudara sekalian, melatih kejujuran. Yang kedua, puasa itu melatih kesabaran. Itu cerita masih anak kecil dulu kita waktu sekolah. Cerita lebayang malam. Bagaimana dia setiap orang lewat dulu di depan rumahnya ditanya mulai jam berapa? Tidak lagi masih lama Pak. Orang ajar itu. Tahu sore masih dikatakan lama juga kata lebay. Tapi begitu ada yang mengatakan lama apa lagi? Hampir lebay. Tidak lama lagi. Nah ini baru pada katanya manusia. Padahal masih 2 jam lagi puasanya. Melatih kesabaran. Ingin marah, katakan dalam diri kita, tapi kita sendiri berkata dalam hati kita untuk kita, inni shaimun, aku ini sedang berpuasa. Ya Allah, aku sedang berpuasa ya Allah. Tidak jadi marah. Dengan anak, dengan istri, dengan suami, tidak jadi marah. Dengan keluarga, dengan tetangga, tidak jadi marah. Karena apa? Karena puasa mendidik kesabaran manusia. Yang lebih hebat lagi, pendidikan kedisiplinan. Dan kesemuanya ini, kalau digabungkan keseluruhannya, kesabaran, kedisiplinan, dan yang lain-lain lagi itu akan membentuk suatu kepribadian yang luar biasa. Dan kepribadian ini akan membentuk juga watak masyarakat yang luar biasa. Akhirnya masyarakat yang luar biasa ini akan juga menjadikan masyarakat yang lebih luas, berbangsa, bernegara yang luar biasa. Sekarang pertanyakan kepada diri kita sendiri. Baru satu saja rukun Islam. Benarkah puasa Ramadan itu mendidik manusia menjadi luar biasa? Baiknya alias muttaqin tadi itu. Orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang disiplin. Sekali lagi kita tanyakan kepada diri kita sendiri dulu. Benarkah puasa Ramadan itu mendidik kita, terutama umat-umat Islam ini, menjadikan kita manusia yang disiplin? Tidak perlu dijawab oleh kita. Jawablah diri sendiri. Kalau benar, maka sudah tidak bisa diragukan lagi akan ada masyarakat yang aman, makmur, sejahtera. Saya katakan tadi itu di dalam Jumat, manusia yang gemah ripal itu tertentram kartu rahajo kata orang Jawa. Tidak lagi ada yang korupsi, tidak lagi ada yang namali, tidak ada lagi ada yang nakal, tidak ada lagi yang tidak disiplin, tidak ada lagi yang menzolimi orang lain, tidak ada orang yang ingin menang sendiri,
karena sudah tercakup semuanya di dalam puasa. Pendidikan puasa itu sudah mencakup seluruhnya, sudah mencakup seluruhnya. Apapun yang ada dalam diri kita dan kehidupan kita telah mencakup, termasuk bernegara, berbangsa, bertanah air dan lain-lainnya. Jadi maaf ini Pak, saya tidak ingin minta jawaban dengan Bapak dan Ibu, tidak. Tapi untuk Bapak mari kita sama-sama berpikir, sudahkah Ramadan ini mendidik kita menjadi manusia yang baik? Tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab. Nah, kalau begitu perlu kajian lanjutan bagaimana caranya kita berpuasa dengan baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Satu-satunya ibadat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, pahala dan lain-lainnya, kebaikan-kebaikan kepada manusia, itu adalah puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan memberikan pahala, mengatur manusia supaya menjadi rahmatan, manusia yang rahmatan lil alamin. Nah, kalau begitu, apakah Allah tidak sayang dengan kita? Dunia kita masih seperti ini? Bukan begitu jawabannya. Jawabannya kita tidak mau mengerti, tidak mau mengambil hikmah di dalamnya. Manusia yang puasa, manusia yang mulia, manusia yang selalu terpelajar hatinya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada lagi dia ngomong kotor. Tidak ada lagi dia akan hidup dalam hidup kebencian. Semua apa yang keluar dari mulutnya adalah hikmah. Tidak akan ada lagi yang suudzon. Tidak ada lagi yang akan menghina. Tidak akan ada lagi manusia yang nipu. Tidak ada lagi manusia yang zalim. Kini kan terbalik dunia. Maaf ini saya ngomong maafnya. Pada Allah saya mohon ampun. Kalau zaman dahulu kala yang kalau nipu-nipu sedikit itu anak kecil. Kemudian orang yang kurang akalnya ada tinggi dia. Kalau kini yang ahli nipu itu ahli orang-orang yang pintar-pintar. Mau diakui atau tidak, saya tidak tahu. Yang menzalimi orang itu bukan garong sekarang ini. Yang menzalimi orang itu adalah orang pintar-pintar, yang kadang-kadang dihormati, yang kadang-kadang disegani oleh manusia lainnya. Kesegaran semu, Masya Allah. Kalau dulu orang yang rapat, orang yang dalam ngomong kotor adalah para preman dan segala macam. Sekarang adalah orang yang terhormat. Terhormat. Mudah dia mengeluarkan omongan kotor. Terbalik. Sekali lagi kita tanyakan, sudahkah Ramadan ini mendidik kita? Kalau begitu, pertanyaan yang paling kasar apa? Puasa udah gitu nih. Maaf ya, saya terima diri saya sendiri Pak, yang utama.
saya ini sebenarnya puasa belum. Sebab yang dinamakan puasa itu yang sebenar-benarnya yang akan bawa diri kita manusia yang baik, menjadikan negara ini baik, adalah yang mempuasakan seluruh aspek pribadi kehidupan kita, rohani kita ini. Sekali lagi saya katakan, bicara kita bersih, jalan kita bersih, otak kita bersih, hati kita bersih, omongan kita bersih, pergaulan kita bersih. Tidak semu itu orang yang berhasil puasanya, tidak semu dalam hidup ini. Kita ini hidup bermasyarakat. Pada ibu saudara-saudara sekalian, setahun sekali dididik kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Setahun satu kali. Dikatakan oleh Rasulullah, sumu tasihhu. Kalau kamu nak sehat lahir batin, puasalah yang benar. Puasalah yang bisa diambil hikmahnya dalam hidup dan kehidupan. Sama dengan anak kecil, disuruh berjalan, nengok ke pasar, tapi dia ngerti puasa. Oh iya katanya. Katul adalah matinya, ikut emaknya ke pasar. Cobalah kalau aku tidak puasa, lah minta cendol aku dengan emak. Tapi kini puasa jangan. Tengok. Dan yang lebih berhikmah lagi, anak yang cerdas dan hebat, cobalah kalau tidak puasa, mungkin aku beli mainan itu, mainan ini. Padahal mainan ini tidak ada manfaatnya sebenarnya. Tapi dia ingin, itu anak, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, orang tuanya apalagi. Sekarang ini tidak tahu lagi kita yang mana yang benar, yang mana yang salah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu di dalam kesempatan yang sempit ini kita ambil hikmahnya dengan kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, ila kana yauma shaumi ahadukum fala yarkuth wala yasqab. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita nak ngambil hikmah puasa yang betul, kalau sudah sampai saatnya kita berpuasa, hilangkan sifat kita itu ingin bicara kotor. Di siang hari apalagi ingin berteriak-teriak bahwa kita lah yang paling benar. Sebab manusia tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi ngomong kotor, hindari. Ngomong tidak manfaat, hindari. Mengkakan telinga atau kalau dia orang berbulu, hindari. Bapak dan Ibu saudara sekalian, malam yada qaulaz zur wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan peduli dengan kita lapar, haus dan segala macam kalau kita masih galak ngomong kotor, masih galak ngomong salah, masih galak ingin menang sendiri dalam hidup dan kehidupan. Allah tidak berkehendak dengan puasa kita, makanya puasa kita tidak ada manfaat untuk diri kita sendiri, cuma lapar dan haus oleh dapat.
Sah tak puasa sah. Namun kotor sebanyak-banyaknya. Tapi sah, tapi pahala puasanya sedikit pun tidak ada. Yang ketiga, laisa siyam minasyarabi wa ta'am wahdahu walakinna minal kizbi wal batil wal lahwi. Nah ini yang lalu ini yang tak keluar. Ngomong sembarangan, lalu, dan ini biasa kita dengar sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat. Mbok ya berhentilah. Kalau anaknya lalu boleh, sekarang main-main dikit. Cuma kalau dimasukkan ke hati jangan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang lebih hebat lagi. Iza sumta falyasum sam'uka. Kalau kamu puasokan pula pendengaranmu. Wa basaruka, bukan basar, Pak basar bukan. Basar maksudnya di sini ini penglihatan, jago, telinga jago. Jangan kalau dengar yang mohon maaf orang bicara porno, lemaknya dengarnya. Itu jauh cepat-cepat. Itu yang saya katakan ini shaimun tadi, saya sedang berpuasa. Baru dia akan melekat ke dalam diri kita pendidikannya itu. Kalau batuk kita lah kita puasokan, bicara kita lah kita puasokan, untuk ngomong-ngomong yang baik aja yang kita keluarkan. Pendengaran kita tutup untuk hal-hal yang buruk. Kita pergi, tidak usah dilayani, mohon maaf lahir batin. Ini kadang-kadang tambah jadi, tambah ngomongkan yang jelek, yang jahat, yang apa, tambah kejadian. Apa? Yulian kita menambahinya dulu. Walisanuka bicaramu anil kizbi wal ma'tam wa da'al khadim wa la yakun 'alaika wa qarun wa sakinatun fi yaumi syiyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawat. Apabila kamu berpuasa, kata Rasulullah dalam kitab Al-Butaliyah, apabila kamu sedang salat, hendaklah berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, lidahmu dari berdusta dan berbuat dosa. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Pemilu sudah lewat. Omongkanlah yang baik-baik aja lah. Bicara kalau seluruhnya dari atasnya, mohon maaf tidak perlu dijelaskan, sampai ke rakyat jelata, ngomongkan yang baik-baik, jujur galau-galau, rasanya negara ini tidak akan dalam kabut. Tidak akan ada tiap hari ada berita ini itu. Saya kadang-kadang nonton TV, dibuka masalah pemilu, matikan. Pala aku pening mendengarnya. Itu apa? Hasil ketidakjujuran dalam hidup dan kehidupan. Akibatnya panjang. Nah saling adukan, nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Kenapa? Karena sudah diawali daripada sesuatu yang tidak benar. Ini mestinya puasa, ambil hikmahnya. Ya Allah Tuhan, kalau kita mengambil hikmah puasa, tidak ada akan begini negara.
Pergi ke kotak suara, coblos oleh panitia hitung yang jujur, yang benar, sampai ke kecamatan, sampai ke Indonesia Raya. Tidak akan sebulan itu itulah selesai. Kalau jujur, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kalian, inilah akibat kita tidak beragama secara rohani kita yang benar. Karena rohani kita masih berusak. Rohani kita, saya bukan ingin ngomongkan pemilu sebenarnya. Kehidupan sebenarnya hati kita masih bersama dari saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya tutup berpuasalah dengan benar. Kalau kamu nasihat lahir dan batin, turuti galau-galau aturan-aturan puasa, kemudian turuti galau apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam puasa, dan turuti pula apa-apa, jauhi galau yang dilarang oleh Allah. Habis cerita lalu 2 menit. Bapak dan Ibu saudara sekalian, inilah beberapa hal yang pendek yang dapat saya sampaikan. Karena bagaimanapun as-shaumu junnah. Kalau kita ingin mengambil pelajaran betul-betul daripada puasa ini, sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Puasalah kamu, ngapa? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng. Datang di situ berita yang tidak enak dikembangkan, didengar, kita dengar, kemudian tidak enak untuk dikembangkan. Ada perisai, aku puasa. Datang yang sebelah sini, ada yang ngumpat, ngajak ini, ngajak itu. Tameng, tutup pulau dengan puasa. Aku sedang puasa, mohon maaf. Ada orang ngajak maling, mohon maaf, aku sedang puasa. Tapi bukan berarti kalau sudah puasa, mari kita maling, bukan begitu maksudnya. Iya, aku puasa, mendengar anak dan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Ada orang yang ngajak maksiat, sorry dia, ambo lagi puasa. Dan itu pun bukan berarti kalau sudah puasa boleh bermaksiat, bukan. Bukan begitu. Jadi junnah, jaring-jaring di sekeliling kita untuk nolak-nolak yang buruk-buruk yang akan mendekat kepada kita. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai bagi hidup kita untuk kita selalu baik. Agar kita selalu benar, agar kita selalu jujur, agar kita selalu disiplin, agar kita selalu tidak mau menzalimi orang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita bersolat ria isya. Insya Allah barokah kita dua. Sambil kita mendengar tausiah, kita menunggu sholat isya kita. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Terima kasih Bapak dan Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Syarif Syadil yang memberikan ceramah pada pagi hari ini. Dan marilah sama-sama kita tutup ceramah ini dengan menghafazkan apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.